Oke Julfa, gimana awal mula ketika dapat tawaran jadi Nunung seperti apa sih? Jujur pertama kali tawarin waktu itu aku dari IDN, dari MNC waktu itu nawarin pertama kali pas jadi Nunung gitu. Jujur pertama kali aku ngerasa awalnya hah Nunung gitu, maksudnya Mbak Nunung itu sosok komedian yang masih aktif, yang dari Srimot yang masih aktif dan dia masih terus banyak job gitu. Terus jujur pertama kali tawarin aku beban karena memang mungkin aku merasa karakter Mbak Nunung ini kuat banget dan sampai saat ini fansnya yang mencintai sosok Mbak Nunung masih ada karena dia masih ada gitu, cantik banget. Jujur pertama kali beban, tapi untungnya mungkin karena memang IDN dan MNC memberikan aku fasilitas untuk bertemu dengan Mbak Nunung langsung. Mungkin nggak kayak yang aku harus ketemu sama dia seminggu ke rumahnya karena memang lagi pandemi dan juga dia sibuk banget. Gak mungkin aku yang ngintilin dia gitu. Cuman dengan sekarang teknologi semakin maju, ada YouTube, aku bisa research langsung, bertemu dengan Mbak Nunung dan Mbak Nunung orangnya open banget dan alhamdulillah dia mendukung banget. Dia mendukung dan memberikan restu untuk aku, juga memberikan masukan apa aja yang harus aku koreksi atau aku persiapkan gitu. Jadi menurut aku ya overall pertama kali beban banget gitu. Beban. Ketika awal mula ketemu Mbak Nunung, itu jadi pertemuan pertama kah sama Mbak Nunung kah? Sebenarnya aku tuh sempat beberapa kali ketemu Mbak Nunung, cuman akhirnya baru ya pertama kali ngomongin karakter. Waktu itu pertama aku koreksi masalah fisik dulu. Dulu Mbak Nunung waktu zaman dulu kan dia emang kurus banget gitu dan aku harus nambah 6 kilo dan ini aku udah nambah 6 kilo, sekitar 6 kilo. Sekarang aku udah 53 dari 47, jadi dan aku yang memberi barometernya Mbak Nunung gitu. Mbak Nunung aku udah cukup nggak ya untuk masalah fisik, berat badan itu kan karena yang akan juga penting gitu, karena orang mikirnya Mbak Nunung mungkin yang sekarang mungkin jarang nyangka kalau Mbak Nunung dulu tuh memang kurus itu gitu loh. Jadi kayak itu sih yang aku research langsung sama Mbak Nunung, sumber utama dan Mas Koko yang paling penting. Nah, gesturnya Nunung kan dari dulu sampai sekarang masih tetap ke bawah ya. Dari ciri khas ketawanya, logat bahasanya, logat Jawanya, genit-genitnya. Nah, itu menjadi tantangan yang besar banget sih buat Julfa. Tentu banget karena memang ya Mbak Nunung sangat khas ya, detail-detail kecilnya dan makanya di sini juga ada workshop, kita reading workshop sama Adi kayak gini. Jadi detail-detail kecilnya aku rekam, aku videoin semuanya gitu. Jadi supaya ya aku punya, karena mungkin Mbak Nunung juga kan sibuk banget ya, aku jadi nggak bisa selalu nanya sama beliau gitu. Jadi beberapa hal yang teknis kecil-kecil tentang gestur aku rekam aja. Karena aku pengen, karena di sini karakter Mbak Nunung ada yang sebelum panggung, dan di panggung dan di belakang panggung, dan di belakang panggung kan juga semua orang tahu. Itu sih. Oke. Teman-teman 1 menit lagi ya. Oke. Julfa, apa namanya, bagian apa aja sih yang direkam nih gestur-gesturnya Nunung sampai akhirnya biar bisa Julfa inget terus gitu pas lagi proses syuting nanti? Mungkin ya kayak gestur ininya, lehernya, terus manja-manjanya, yang gestur-gestur yang besar yang bisa menjadi pintu aku untuk bisa menjadi Mbak Nunung. Karena menurut aku gestur-gestur tersebut bisa jadi pintu buat aku. Nah ini jadi peran yang paling sulit nggak sih selama Julfa terjun ke film? Betul, ini peran karena mungkin kalau selama ini aku bisa create karakter sendiri karena kan biasanya fiksi, sedangkan ini biografi. Jadi menurut aku ini challenge banget, makanya berat banget buat aku, sampai sakit, sampai pusing banget. Karena memang sebelum-sebelumnya kan aku cuma bisa create karakter sendiri, sedangkan sekarang aku harus karakternya masih ada, jadi aku bisa create memang berdasarkan ada orangnya gitu. Jadi menurut aku ini peran yang sangat challenge. Tapi awalnya ragu gitu, bisa nggak ya gue, cuman gue sebagai ya harus bisa karena gue terus harus jadi bisa apa aja kan. Sempet sakit apa waktu itu? Sampai stres? Iya karena berat banget gitu dengan proses yang panjang, reading yang padat semua. Ya lumayan ke-trigger, cuman untungnya didukung dengan semuanya, teman-teman juga, jadi semuanya mudah. Oke. Coba terakhir, coba dong salah satu adegan Nunungnya yang khas. Ya, gestur Nunung yang khas. Gitu-gitunya lah, pasti lihat aja nanti deh. Iya, siap. Job sama ada acting coachnya Mas Rosa, jadi untuk diperhatikan detail-detail kecil itu jangan sampai lost. Itu yang paling penting, teknis, detail-detail kecil Mbak Nunung itu semua harus benar-benar aku persiapkan supaya maksimal gitu, pas udah syuting udah maksimal. Oke, kalau logat Jawa kan maksudnya masih bisa dilatih gitu kan. Iya. Terus genit-genitnya bisa dilatih. Kalau untuk ketawanya itu menjadi hal yang paling sulit gak sih? Betul, ketawanya juga iya benar, cuman kan memang
di sini memang backgroundnya kalau di Streamot ini kan karena ini awal jadi ada transisi gitu. Jadi banyak hal yang mungkin nanti dilihat itu seperti kita nggak melihat Bandung yang sekarang. Ada beberapa poin yang sisi dari Mbak Nunung yang orang-orang nggak tahu dan aku bakal liatin di sini. Oke. Waktu pas bertemu apa sih yang dibicarain sama Nunung itu supaya dapat gitu gestur dan feel-nya untuk menjadi Nunung? Mungkin pertama aku pengen pertama kali mungkin aku pengen Bandung memberikan kepercayaan. Jadi sehingga ketika aku menjalankan perannya itu dengan ikhlas, dengan didukung juga, itu yang paling penting. Dan aku ngobrolin masalah pasti Mbak Nunung waktu zaman dulu, karena kan aku mengangkatnya kan Streamot yang dulu kan. Jadi dan aku melihat bahwa Mbak Nunung yang sekarang, kalau yang di YouTube tuh kebanyakan Mbak Nunung yang sekarang kan. Jadi memang penting untuk bertanya dengan sosok Mbak Nunung asli adalah tentang Mbak Nunung yang waktu itu sebelum dia di Streamot gitu. Jadi banyak beberapa poin yang mungkin karakter Mbak Nunung ini nggak akan dilihat kayak seperti Mbak Nunung yang di sekarang gitu. Memang proses mencari karakter Mbak Nunung yang sekarang yang akan diangkat. Waktu pertama kali menyampaikan lu memerankan sosok dia tuh gimana kesannya pertamanya? Kesan pertamanya ketika Mbak Nunung Zulfa menyampaikan gua akan memerankan lo nih gitu. Mbak Nunung sendiri saya jadi Mbak Nunung nih di film Selimut. Respon dia gimana? Respon dia pertama kali adalah saya segini beratnya. Saya pas segini. Kan aku nanya pertama kali fisik gimana Mbak, berat badan dan lain-lain. Dia memberikan arahan bahwa saya dulu emang segini waktu awal-awal karena saya memerankan Mbak Nunung tuh waktu zaman dia sebelum 20 tahun. Jadi emang masih muda, masih kurus gitu. Jadi pertama fisik, kedua detail-detail kecil manja-manjanya dia itu yang aku juga nanya, sampai aku videoin supaya aku selalu lihat Mbak Nunung kayak gini. Jadi detail-detail